Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, jumpa lagi di channel YouTube Narasi Pos Media. Nah, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Ironi pertumbuhan ekonomi 7,07% di tengah jeritan rakyat di masa pandemi. Oleh Nur Jamilah, SPDI. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia kian terasa lesu. Kesulitan hidup kian menghimpit, bukan hanya ketika pandemi. Bahkan sebelum pandemi pun Indonesia sudah ada di ujung tanduk. Krisis siap menghantam sendi-sendi perekonomian negeri ini. Namun, publik kembali dikejutkan dengan pernyataan pemerintah baru-baru ini. Dengan penuh optimisme, mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia naik dengan fantastis. Masyarakat menganggap hal ini sebagai kebohongan publik, karena mereka menyaksikan fakta yang kontradiktif. Dilansir dari www.kumparan.com pada 6 Agustus 2021, bahwa Badan Pusat Statistik mengumumkan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang memuaskan di kuartal 2 2021, yaitu sebesar 7,07% dibandingkan dengan kuartal 2 2020 ada di 5,3%. Ini berarti Indonesia berhasil keluar dari jurang resesi ekonomi akibat pandemi. Namun, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Angga Wira, mengingatkan pemerintah agar tidak terbuai dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Karena faktanya, utang dan pengangguran semakin bertambah dari waktu ke waktu. Jika antara fakta dan perhitungan angka terdapat kesenjangan, maka apakah makna klaim pertumbuhan ini? Pantaskah pemerintah berpuas diri? Lantas, adakah alternatif perhitungan lain yang lebih selaras dengan kenyataan? Euforia tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07% ini selayaknya tidak membutakan mata kita. Sejatinya ekonomi itu tumbuh seiring sejalan dengan terjaminnya kesejahteraan masyarakat, bukan semata apa yang tercantum di atas kertas. Kenyataannya, masyarakat dan pelaku ekonomi tidak benar-benar menikmati pertumbuhan ini. Mereka kembang-kempis bertahan hidup di masa pandemi ini. Jika yang dijadikan salah satu komponen penopang adalah konsumsi masyarakat, maka realisasi bansos terhadap konsumsi masyarakat masih sangat rendah. Berarti peningkatan konsumsi ini disebabkan oleh pelonggaran kegiatan ekonomi. Imbasnya, kasus infeksi COVID-19 dan korban meninggal semakin melonjak. Keterlambatan ini menjadikan Indonesia rentan terserang komplikasi penyakit, yaitu gelombang kedua pandemi dan kebijakan pemulihan ekonomi global. Indonesia akan tersungkur ketika para investor asing lari tunggang langgang menarik investasi secara besar-besaran dari pasar keuangan Republik Indonesia. Jika ingin selamat, maka pemerintah harus sigap menangani pandemi dengan serius dan mengencarkan 3T: testing, tracing, treatment, dan vaksinasi, memperluas bansos dan membenahi sisi kesehatan yang bermasalah. Ini berarti melesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan kamuflase. Seharusnya masyarakat berhak tahu apa saja yang menjadi komponen penopang dalam pertumbuhan ekonomi. Apakah sekedar otak-atik angka ataukah data real kondisi masyarakat? Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yunowo, komponen utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melesat menjadi 7,07% berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Berikut rinciannya: konsumsi rumah tangga 3,17%, pembentukan modal tetap bruto atau investasi 2,3%, ekspor setelah dikurangi impor 0,98%, konsumsi pemerintah 0,61%, dan sisanya 0,01% dari konsumsi lembaga non-profit pendukung rumah tangga. Berdasarkan wilayah, penyumbang terbesar bagi ekonomi Indonesia berasal dari Pulau Jawa sebesar 57,92% dan terkecil dari Maluku dan Papua hanya 2,41%. Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa pertumbuhan ekonomi memang sekedar permainan angka di atas kertas. Misal, kenaikan konsumsi rumah tangga, apakah ini dirasakan oleh masyarakat secara luas? Mengingat semasa pandemi, masyarakat justru harus mengencangkan ikat pinggang karena terbentur oleh lesunya ekonomi keluarga, khususnya bagi warga yang pemasukannya mengandalkan mobilitas harian. Sejalan dengan pemberlakuan PPKM yang berjilid-jilid, malah mempersempit ruang usaha wong cilik. Jangan-jangan konsumsi itu hanya dimainkan oleh segelintir masyarakat tajir yang tetap glamor meski pandemi tak juga kendor. Kapitalisme
memang telah lama mencengkram Ibu Pertiwi. Semua lini kehidupan ada dalam dominasinya, khususnya dalam aspek ekonomi. Lihatlah bagaimana mereka menerjemahkan kesejahteraan suatu negara. Cukup dengan perhitungan angka tanpa harus melakukan observasi di lapangan. Suatu negara dikatakan sejahtera jika PDB atau produk domestik bruto meningkat. Lantas, bagaimana perhitungan PDB ini? Yaitu jumlah pendapatan seluruh warga negara dibagi jumlah penduduk, maka akan menghasilkan suatu angka yang tidak merata. Mengapa? Karena di dalam perhitungan itu sama sekali tidak dipandang aspek distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Artinya, selagi masih ada orang kaya yang pendapatannya selangit, itu berarti PDB tetap fit. Inilah mengapa salah satu ciri dari sistem kapitalisme adalah menciptakan suatu kondisi yang dimana yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk. Maka, tak ada lagi yang bisa diharapkan dari sistem kapitalisme yang tak lagi mengindahkan rasa kemanusiaan. Sudah saatnya sistem ini hengkang dari negeri tercinta, bahkan dari belahan dunia manapun. Ketika tak ada lagi tempat bersandar, yakinlah masih ada Islam yang layak menjadi sandaran. Islam memang sengaja dihadirkan di muka bumi ini oleh Sang Khalik untuk membersamai kehidupan manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Tak semata-mata Allah ciptakan manusia dan alam semesta jika tanpa aturan dan tujuan. Allah telah menetapkan seperangkat aturan kehidupan dalam Islam. Tugas manusia memahami, menerapkan, dan mendakwahkannya baik secara individu, kelompok, bahkan juga negara. Islam punya cara jitu dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata di tengah masyarakat. Dalam Islam, kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan primer individu, sandang, pangan, papan, dan kolektif kesehatan, pendidikan, keamanan bagi setiap warga negara. Kewajiban untuk memenuhinya itu ada di pundak pemerintah, baik dari segi pendanaan hingga pendistribusiannya. Tidak akan diserahkan pada swasta apalagi asing. Islam mewajibkan penguasa untuk mengurusi atau riayah warga negaranya seoptimal mungkin, hingga dipastikan jiwa per jiwa telah mendapatkan hak hidup layak dan merasa puas dengan kinerja penguasanya. Karena sejatinya, penguasa adalah pelayan masyarakat dan bukan sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah telah membuat aturan Islam sekaligus judul institusinya, yaitu Daulah Islam yang selanjutnya disebut Khilafah Islamiyah. Ini merupakan takdir yang tak bisa diubah oleh siapapun dengan kekuatan apapun. Seorang intelektual barat, Will Durant, menuturkan suatu pengakuan yang menggambarkan keagungan khilafah. Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Inilah kejujuran yang tak mungkin dibantah oleh apapun. Bahkan dunia menjadi saksi mata atas keberhasilan Islam dan khilafah dalam menyejahterakan masyarakat di masa lampau. Tak lama lagi, kita songsong tegaknya khilafah yang kedua. Yakinlah, sesungguhnya sejarah itu senantiasa berulang. Wallahu a'lam bishawab.